Hi everyone, welcome to Devotion from Nation. Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam Devotion from Nation. Dan hari ini saya berdoa dimanapun Anda berada, baik yang ada di Asia maupun Amerika, dan di negara-negara lain yang mungkin menyaksikan Devotion pagi hari ini, supaya kita belajar sebuah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan orang Kristen, yaitu no compromise. Dalam Devotion pagi hari ini, saya mau membagikan tentang sebuah topik yang harusnya menjadi sebuah prinsip dalam kehidupan kita as a Christian, yaitu dalam hidup ini kita tidak boleh kompromi dengan apapun, apalagi yang nggak sesuai dengan firman Allah. Pada zaman ini sebenarnya kalau kita memperhatikan, banyak sekali orang Kristen pun mulai semakin tidak bisa berdiri teguh dalam kehidupan mereka, dan akhirnya memilih untuk kompromi dalam mencapai tujuannya, tidak lagi mempertahankan nilai-nilai value kebenaran yang sesuai dengan firman Allah. Bahkan yang mengerikan, kompromi hari-hari ini dianggap sebagai sebuah hikmat, sebuah solusi yang kita bisa lakukan, yang kita bisa terima untuk situasi, kondisi apapun dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya kita sebagai orang Kristen, apapun yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita harus berani berkata tidak. Kita harus tetap memiliki sebuah prinsip bahwa dalam hidup saya, apapun yang nggak sesuai dengan firman Allah, no compromise. Yuk, saya mengajak Anda untuk hari ini belajar bersama-sama dalam hal apa sih kita nggak boleh berkompromi. Apa yang Alkitab ajarkan mengenai compromise yang harus kita hindari. Matius 5 ayat 37 jelas sekali berkata, jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tidak ada istilah artinya saudara bohong untuk kebaikan. Tidak ada istilah dosa kecil atau dosa besar atau dosa putih. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh compromise dalam kehidupan kita, karena Matius 5 ayat 37 jelas sekali mengajarkan kita, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jadi saudara, ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Saya mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, jangan kompromi dengan dosa. Of course itu 1 Korintus 5 ayat 6b berkata, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi bisa mengkamiri seluruh adonan. Suatu ketika Rasul Paulus menegur keras kelakuan jemaat di Korintus yang membiarkan adanya percabulan di dalam gereja Tuhan. Beberapa orang mengalami hal yang menyimpang, saudara, dan ini dibiarkan terjadi dalam gaya hidup atau terjadi dalam situasinya dalam rumah Tuhan. Dan salah satu penyebabnya dikatakan bahwa pengajaran yang tidak tegas, menyimpang dari apa yang Tuhan telah ajarkan dan juga rasul-rasul telah ajarkan. Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini juga sering terjadi dalam kehidupan banyak orang. Bagaimana mereka mulai kompromi karena mereka mulai menyimpang dari apa yang Tuhan ajarkan. Itu sebabnya saya mengencourage Anda, remembering you, bahwa Anda tidak boleh kompromi. Yang pertama, tidak boleh kompromi dengan dosa. Apapun itu kita nggak boleh kompromi dengan setiap dosa, saudara. Kalau Anda baca Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 19, awalnya Tuhan Yesus memuji jemaat Tiatira dalam hal kasih, pelayanan, pekerjaan, ketekunan, pertumbuhan secara nyata, dan sebagainya. Tetapi akhirnya Yesus malah menegur, saudara. Kenapa? Karena mereka kompromi, saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan gak melihat resultnya adalah sesuatu yang baik, tapi hal yang paling penting yang Tuhan inginkan adalah ketaatan kita akan kebenaran firman Allah. Dan salah satunya dia berkata, no compromise. Kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan tidak. Dan kita nggak boleh orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang sudah melayani, bahkan kita masih kompromi dengan dosa-dosa. Kita harus berkata no kepada dosa. Kita harus tegas, kita harus berkata bahwa no compromise untuk semua dosa sekecil apapun dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kita nggak boleh kompromi dengan dunia. Setelah Anda nggak boleh kompromi dengan dosa, yang kedua Anda nggak boleh kompromi dengan dunia.
Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Roma, jangan kamu menjadi sama dengan dunia, tapi berubahlah. Justru kita nggak boleh sama dengan dunia, kita nggak boleh kompromi dengan dunia. Kalau dunia mengatakan gak apa-apalah, nggak usah terlalu ekstrim, nggak usah terlalu sungguh-sungguh dengan Tuhan dan sebagainya, kita nggak boleh sama. Selain itu, the reason yang paling kuat, kita nggak boleh kompromi dengan dunia. Yakobus 4 ayat 4 mengajarkan kita, mengingatkan kita, memberikan sebuah ketegasan bahwa orang yang tidak setia, tahukah kamu, persahabatan dengan dunia itu membuat kita menjadi musuh Tuhan. Jadi saudara, kita nggak boleh kompromi dengan dunia, karena ketika kita kompromi dengan dunia, kita menjadi sahabat dunia, tapi kita memposisikan diri kita menjadi musuh Allah, saudara. Jadi hal yang kedua, sekali lagi, jangan kompromi dengan hal-hal yang duniawi, jangan kompromi dengan hal-hal yang kedagingan. Galatia 5 ayat 19-20 jelas sekali berkata, ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, dengki, dan seterusnya. Dan itu adalah hal-hal yang duniawi, hal-hal yang kedagingan, di mana kita nggak boleh kompromi dengan semuanya. Kita yang ikut Tuhan, apalagi melayani Tuhan, kita harus dengan tegas berkata no compromise dengan segala dosa, no compromise dengan segala bentuk kompromi apapun dengan dunia. Kita harus bisa berkata tidak, no compromise. Ini yang Tuhan mau, saudara. Lalu yang ketiga, jangan kompromi dengan keadaan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tetap tidak boleh kompromi dengan keadaan. Saudara, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini karena situasi mereka mulai kompromi, dan mereka sebenarnya tahu bahwa hal itu nggak benar. Sebenarnya dalam hati kecil mereka, hati nurani mereka, mereka tahu bahwa mereka nggak boleh kompromi dengan dosa. Mereka nggak boleh kompromi dengan dunia, dan mereka juga nggak boleh kompromi dengan keadaan. Keadaan apapun, sesulit apapun yang Anda hadapi, saya mau mengingatkan setiap Anda dengan kasih Kristus. No compromise. Jangan kompromi dengan keadaan apapun. Situasi sesulit apapun yang Anda dan saya hadapi, percaya God will make a way. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melalui semuanya bersama-sama dengan Roh Kudus, dan kita akan menang. Yang percaya katakan amin. Lalu bagian yang berikutnya, yang terakhir yang saya mau bagikan adalah, lalu gimana caranya? How we can stop every compromise dalam kehidupan kita. Saudara, saya cuma mau kasih tahu ada satu hal yang sangat penting yang harus Anda lakukan dalam kehidupan kita supaya kita nggak compromise, yaitu apa? Stand firm on the word of God. Saudara, tidak ada cara lain kecuali satu, kita stand firm on the word of God. Kita tetap berdiri teguh, berpegang teguh kepada Alkitab atau kebenaran firman Allah. Tidak ada patokan, tidak ada rule, tidak ada prototype, tidak ada contoh, example yang paling bagus bagaimana kita bisa memutuskan apakah ini kompromi atau enggak, kecuali the word of God. Itu sebabnya saudara, saya mau sampaikan how we can stop every compromise. Semua hal yang kita bisa jadikan itu kompromi dalam kehidupan kita, only one thing, yaitu stand firm on the word of God. Tentu firman Tuhan secara langsung maupun firman Tuhan secara tertulis. That is the way supaya Anda dan saya bisa no compromise dalam hidup Anda. Sekali lagi, come on, stand firm on the word of God dalam kehidupan Anda. Dan apa itu stand firm on the word of God? Saya bagi menjadi beberapa poin penting, yaitu yang pertama, fear of the Lord, takut akan Tuhan. Anda dan saya harus mengerti apa itu takut akan Tuhan. Ketika Anda mengerti apa itu takut akan Tuhan, saya percaya Anda akan stand firm on the word of God. Anda akan berkata, ini gak boleh kompromi, karena saya takut Tuhan. Hidup saya benar-benar mengalami ketakutan. Dalam artian ketakutan bukan takut kepada hal-hal yang negatif, tapi ada takut Tuhan yang menguasai saya, sehingga ketika orang mengajak saya kompromi, saya gak akan lakukan itu. Itu yang terjadi dalam kehidupan dari Yusuf. Ketika Potifar menggoda dia, istri dari Potifar terus menggoda dia, mengajak dia untuk melakukan dosa. Dia berkata, bagaimana mungkin aku bisa melakukan dosa yang besar kepada Allah. Saudara, Yusuf mengerti benar what is the fear of God dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika Anda mengerti apa itu takut akan Tuhan, Anda pasti akan stand firm on the word of God. Ayo, fear of the Lord harus menjadi bagian dalam hidup Anda dan keluarga Anda.
mengerti apa itu takut akan Tuhan. Lalu yang bagian kedua, bagaimana kita bisa stand firm on the word of God, selalu growing in faith. Ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Bagaimana iman kita bisa berdiri, iman kita bisa bangkit, iman kita bisa maju dan bertumbuh kalau kita nggak pernah mendengarkan firman Allah. Untuk kita bisa stand firm on the word of God, Anda harus biarkan Roh Kudus memberkati kehidupan Anda, terutama iman Anda, sehingga growing in faith. Dan bagaimana kita bisa growing in faith kalau kita nggak pernah baca firman setiap hari, renungkan firman, lakukan, maka saya percaya your faith will be growing, dan kamu akan ngerti apa itu takut akan Tuhan. Dan ini penting sekali. Dan yang terakhir lalu saya akan tutup, yaitu dalam hidup ini Anda harus menjunjung tinggi integritas. Yusuf menjunjung tinggi integritas karena dia tahu bahwa integritas itu penting. Dia berkata kepada istri Potifar bahwa semua yang ada di rumah ini di bawah kekuasaanku dipercayakan kecuali engkau, karena engkau adalah istrinya. Bukan cuma integritas Yusuf yang begitu luar biasa, tapi dia mengerti apa itu takut akan Tuhan, sehingga dia berkata integritas dan takut akan Tuhan ada dalam kehidupan seseorang. Saya percaya orang itu akan stand firm on the word of God, dan saya percaya orang itu pasti tidak akan kompromi. That is the Joseph life. Itu adalah hidupan daripada Yusuf. Dia punya integritas, dia growing in faith. Dia tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Dia mengerti apa itu takut akan Tuhan, sehingga ketika dia mengalami godaan, dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa kepada Allah. Saudara, sekali lagi, yuk no compromise dalam hidup Anda. Stand firm on the word of God akan membuat Anda tidak kompromi dengan hidup ini. Saya berdoa dimanapun Anda berada, jangan kompromi dengan hidup ini. God bless you. Bapak Surgawi, terima kasih. Aku berkati setiap umatmu di seluruh Asia dan juga Amerika dimanapun mereka berada. Aku berdoa biar kami semua menjadi orang-orang yang no compromise. Kami stand firm on the word of God. Dan aku berdoa, bless your people dimanapun mereka berada. I speak life, I speak healing, breakthrough, and restoration to all your people. In Jesus' name, amen. Amin. God bless you. Sampai bertemu lagi dalam next devotion from nation. God bless you.